Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama kita di RF Project Channel. Oke, di video sebelumnya kita kan udah bahas materi tentang simbol-simbol yang ada di pertidaksamaan. Nah, hari ini kita mau bahas lanjutannya, yaitu di operasi pertidaksamaan. Kemarin kan simbolnya itu ada 4 ya. Lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, operasi pertidaksamaan itu gimana sih maksudnya? Jadi nanti tanda-tanda ini atau tanda pertidaksamaan ini nanti bisa berubah di suatu kondisi atau ketika dia itu dioperasikan dengan sesuatu. Nah, dioperasikan dengan apa? Kita bahas satu-satu. Oke. Misalkan ya, kita punya 2 lebih dari 1. Oke, misalkan kalau dia kedua-dua sama-sama dijumlahkan 1, misalkan 2 ditambah 1 lebih dari 1 ditambah 1. Masih benar nggak? Ini kan 3 lebih dari 2, benar ya? Benar, berarti kalau misalnya dia dijumlahkan, dia tandanya nggak berubah. Oke. Sekarang kalau misalnya dikurangi, misalkan sama-sama dikurangi dengan 1. 2 min 1 lebih dari 1 min 1. Bener ya? 1 kan lebih dari 0. Oke, berarti kalau dikurangi tandanya juga tetap nggak berubah. Oke, sekarang misalkan kalau dikali dengan bilangan positif, misalkan 2 dikali 1, apakah tetap lebih dari 1 dikali 1? Tetap ya. Oke, tetap. Berarti kalau dikalikan dengan bilangan positif, dia tetap tandanya tidak berubah. Terus kalau misalkan dia dikalikan dengan bilangan negatif, misalkan sama-sama dikalikan dengan min 1, dan 2 dikali min 1 lebih dari 1 dikali dengan min 1. Ini hasilnya min 2. Yang ini min 1. Masih lebih dari nggak? Berubah ya, min 2 itu yang benar adalah kurang dari min 1. Berarti kita dapat satu kesimpulan. Kalau misalnya itu dia dikalikan dengan bilangan negatif, berarti dia itu tandanya berubah. Tandanya berubah. Atau dibalik. Jadi yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Oke, operasi yang selanjutnya misalnya kalau sama-sama dibagi. Misalkan sama-sama dibagi dengan 1. Jadi kan 2 dibagi 1 lebih dari 1 dibagi 1. Benar nggak? Ini kan hasilnya 2 lebih dari 1. Benar, berarti kalau dibagi dengan bilangan positif, dia tandanya tidak berubah. Oke, yang terakhir, kalau misalkan dia dibagi dengan bilangan negatif, misalkan dibagi dengan min 1. Kan 2 dibagi min 1 lebih dari 1 dibagi min 1. Ini tuh hasilnya min 2. Yang ini hasilnya min 1. Benar nggak? Kalau lebih dari. Ya salah, harusnya kan min 2 itu kurang dari min 1. Ini ya, berarti dia juga kalau misalnya dibagi dengan bilangan negatif, dia itu tandanya berubah atau dibalik. Oke, nah itu sekilas tentang operasi pada pertidaksamaan. Oke, kalau kita udah paham kan tandanya di pertidaksamaan itu gimana, terus operasinya itu gimana, kita tahu kondisi kalau misalnya kapan sih tanda di pertidaksamaan itu berubah atau dibalik itu kapan, kita udah tahu. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya yaitu di pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, nah di pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 2 case ya. 2 case atau 2 kasus untuk nilai mutlak X. Nah, 2 kasus itu apa aja untuk nilai mutlak X kurang dari A. Nah, penyelesaiannya itu gimana? Min A kurang dari X kurang dari A. Untuk nilai mutlak X lebih dari A, penyelesaiannya itu adalah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Ini juga bisa berlaku untuk kurang dari atau sama dengan, dan ini juga bisa berlaku untuk lebih dari atau sama
dengan. Oke. Maksudnya gimana? Oke, kita bahas contohnya aja biar lebih gampang. Itu memang kalau kita udah aplikasiin ke contoh soal. Oke. Contoh yang pertama. Misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 4 kurang dari atau sama dengan 6. Oke, kira-kira ini soal yang pertama, dia ikut kasus yang pertama atau yang kedua? Kurang dari atau sama dengan 6, berarti ikut kasus yang pertama. A di sini apa sih yang dimaksud A? Ini loh, 6-nya ini yang dimaksud dengan A. Oke, berarti penyelesaiannya gimana? Ya udah, berarti jadinya kita tulis dulu. Ini berarti ikut kasus 1. Nah, penyelesaiannya gimana? Ya udah, berarti tinggal min 6 kurang dari atau sama dengan X plus 4 kurang dari atau sama dengan 6. Oke, karena yang mau kita carikan X-nya ini kan, berarti otomatis kita harus cari cara gimana biar 4-nya ini hilang. Nah, biar 4-nya hilang, berarti kan dikurangi dengan 4, ya kan? Nah, kalau di sini dikurangi dengan 4, di sini dikurangi dengan 4, otomatis ruas kiri dan ruas kanan juga harus sama-sama dikurangi 4. Berarti jadinya gimana? Min 6, min 4, kurang dari atau sama dengan X plus 4, min 4, kurang dari atau sama dengan 6, dikurangi dengan 4. Nah, ini berarti jadinya min 10, kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 2. Selesai. Ketemulah himpunan penyelesaiannya itu berapa? X, di mana X-nya itu adalah lebih dari atau sama dengan min 10. Terus kurang dari atau sama dengan 2. Atau bisa juga dibaca min 10 itu kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 2. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba case yang kedua atau soal yang kedua. Misalkan soal yang kedua itu tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x min 1 lebih dari 8. Oke, ini pakai kasus yang pertama atau yang kedua? Lebih dari. Yang pertama ya. Yang kedua ya. Kita tulis ya pakai kasus yang kedua. Berarti penyelesaiannya gimana? Ya gampang, kita ikut cara penyelesaian yang kedua. Gimana? Berarti 3x min 1 itu kurang dari min 8. Atau 3x atau 3x min 1 tuh lebih dari 8. Kita kerjain satu-satu dulu. Ini berarti kan jadinya 3x min 1 kurang dari min 8. Nah, yang mau kita cari kan x-nya kan, berarti min 1-nya harus hilang. Berarti caranya gimana? Ya ditambahkan 1. Jadi 3x min 1 plus 1. Ingat ya, harus adil. Berarti di sini juga sama. Min 8 plus 1. Berarti ini jadinya 3x kurang dari min 7. Nah, masih ada 3 nih. Gimana nih 3 biar hilang? Ya udah, tinggal dibagi dengan 3 ya kan? 3x per 3 kurang dari min 7 per 3. Ketemulah x-nya itu kurang dari min 7 per 3. Tuh. Yang benar kayak gitu ya, bukan pindah ruas harusnya. Kemudian yang ini 3x min 1 lebih dari 8. Nah, yang mau kita cari kan x-nya, berarti min 1 biar hilang gimana? Ditambahkan dengan 1. Berarti jadinya 3x min 1 plus 1 lebih dari 8 plus 1. Berarti jadinya 3x lebih dari 9. Biar 3-nya hilang berarti gimana? Ya dibagi dengan 3. Berarti jadinya 3x per 3 itu lebih dari 9 per 3. Berarti x itu lebih dari 9 per 3. Ketemulah himpunan penyelesaiannya itu adalah x kurang dari min 7 per 3 atau
X itu lebih dari 9/3. Selesai. Paham ya? Jadi, kalau pertidaksamaan nilai mutlak itu kuncinya ada di dua kondisi ini. Kalian tinggal lihat tandanya nanti kalau misalnya di soal kalian lihat tandanya dia ikut kasus yang pertama atau kasus yang kedua, dan kalian juga harus perhatiin nanti dia itu simbol pertidaksamanya itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif atau enggak. Kalau misalnya dia nanti ternyata butuh dikalikan dengan bilangan negatif atau dibagi dengan bilangan negatif, berarti nanti tandanya juga harus berubah gitu ya. Kalau ini kan enggak, ya kan? Kalau kayak ini kan dia cuma dibagi dengan 3 atau dibagi dengan bilangan positif, berarti dia tetap tandanya nggak berubah. Kalau misalnya nanti ternyata dia dibagi dengan yang negatif, berarti tandanya itu berubah atau dibalik. Oke, sampai sini dulu ya pembahasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga kalian gampang memahami dan bermanfaat untuk kalian. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.